Jadi gue teriak-teriak itu langsung ngedown mas mundur. Karena dia bingung. Wah anjing. Kirain musuh gue mati taunya enggak. Di belakang lu apa nih? Di belakang gue jujur orang gue pakai keilmuan. Jadi gue tuh juga punya tim gue tuh selalu gue kasih ilmu. Yo brother sister, balik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Hold up. Kemarin kita habis ke Maske ya. Maske. Yang tragedi matanya kehilangan mata. Kena lah ya. Dari situ langsung penuh DM juga, Cing. Komen-komenan langsung rame nih. Bang. Mas Don. Wah gila. Kalau ada ngundang ini coba ngundang Mas Donnya Bang yang punya Ciledug. Ketua dari segala ketua. Iya. Ketua ini. Enggak ya? Kayak ini aja apa? Siapa? Sekolahan ada ketuanya. Bosis. Gimana kita pengen tahu nih sisi spiritualnya Mas Don dan begitu di jalur juga gitu Mas. Boleh mas. Nah, kebetulan kita ngucapin terima kasih dulu ya Mas Iya. Don berkesempatan buat cerita di channel ini. Makasih banyak nih Mas. Semalam lu ngechat ya? Semalam gua. Iya. Terus Langsung langsung syuting malamnya. Iya. Gila. Sehari doang ya. Sehari doang. Respect Mas Don. Gercep nih harusnya bisa gawe kan. Iya. Cuma aduh udah lah. Thank you banget, respect. Jadi sebenarnya pengen tahu dulu nih Mas, nama asli lu kan Maradona Marinir. Maradona Marinir nama asli gue. Dipanggilnya Mas Don ya? Iya, nama gue Maradona Marinir, tapi gue sering kali dari dulu nih ya pakai nama samaran itu Mas Don. Mas Don. Jadi biar orang tuh nggak ada yang tahu nama asli gue. Cuman asli baru kali ini di sini gue nyebutin nama asli gue. Asli. Ayo lo. Apa aman? Aman ya. Ini di depan apa, Cing? Ini Mas Don. Mas Don ya? Usaha Mas Don. Usaha Mas Don nih, cuy. Coba lu jelasin Mas Don ini apa sih nih Mas gitu. Nah, jadi ini nih yang gue bawa nih minyak mas. Minyak ini untuk kayak ngebantu seseorang yang susah dapetin jodoh, kayak susah dapetin pasangan. Nah, ini nih minyak ini udah gue buat sendiri dengan amalan dan doa sendiri. Makanya di sini gue bawa ini, jadi buat kalian kalau ada yang mau bisa DM ke gue aja atau ntar IG gue ya, Oh, iya. sama depokan gue ya. Di sini gue bawa 3 nih mas, tapi lu satu, ini satu, sama yang di balik layar satu. Ya, kita testimoni nih gimana nih rasanya. Balik layar kayaknya soalnya susah Cing dapet cewek, Cing. Siapa tuh? Bendos. Jadi memang banyak gue bikin ini selalu habis karena emang alhamdulillah reaksinya tuh selalu ada buat Iya. orang-orang yang susah dapet pasangan itu selalu ada. Tapi boleh dijelasin nggak sih Mas bahannya dari apa gitu? Bahannya tuh dari minyak ya, minyak tuh campuran banyak. Ada minyak bunga juga, gue pakai sari bunga juga, dan di situ ada cairan mani gajah. Waduh. Paham lah kalau mani gajah. Paham lah ente mah. Iya, buat kalian lah kan buat sekarang tahu nih mani gajah itu fungsinya apa. Kalau Iya. nggak tahu bisa searching aja. Ya alat pembantu lah, tetap yang berkuasa mah Tetap Allah ya Bang. semua atas izin dan kuasa Allah. Benar. Nah, kita mau ngasuk nih. Mas Don ini salah satu orang yang Makasih Bang Mendos. berada. Aduh, dos lu. Apa deh? Lanjut. Mas Don ini adalah orang yang dikatakan yang apa ya, enjoy Ciledug ya Mas? Enjoy Ciledug mas. Nah, itu apa sih Mas, sebuah apa itu? Jadi Enjoy Ciledug itu sebuah tongkrongan sih mas. Jadi awalnya kayak tongkrongan biasa. Ya. Cuman dari tongkrongan biasa itu menjadi suatu perkumpulan kayak anak-anak muda nih. Ada pelajar, ada dari mana aja gitu, dari luar nongkrong tempat gua, silaturahmi, sharing bareng. Jadi gua sama anak-anak gua nih, gua ngusulin bikin tim. Karena lagi zaman ribut tuh lagi tuh. Pas gue masih di dunia ribut, kayaknya ribut seru juga nih kan. Awalnya ngikut orang, ngikut orang. Dan di situ kayak, wah enak nih ribut, gue bikin tim juga. Nah di situ gue bikin tim namanya Enjoy CLDG. Jadi Enjoy CLDG tuh sebuah perkumpulan mas, tongkrongan lah yang dibuat. Tadinya belum ada namanya, jadi tongkrongan biasa. Cuman karena banyak yang nongkrong, nyatu nih dari pelajar yang ikut nongkrong, dari anak muda, galangan anak muda ikut nongkrong. Akhirnya gue ngusulin untuk membuat suatu nama itu Enjoy Ciledug. Karena sebelum gue bentuk tongkrongan itu, gue sering ikut tawuran. Dan tawuran ini gue bilang kok dia punya nama tim. Jadi orang-orang ini punya nama tim. Gue punya usulan dong. Gue karena punya tongkrongan, banyak yang ikut nongkrong nih dari pelajar, dari semuanya tadi tuh. Jadi gue usulin untuk bikin nama Enjoy CLDG. Iya. Di situ tercipta Enjoy Ciledug. Tapi gue nanya dulu mas sama yang lain, karena gue orangnya harus sepakat itu dalam arti apa? Harus keputusan bersama kalau gue.
karena duduk sama rata. Jadi gue pengen nanya dulu gimana nama ini, mau nggak? Tapi kata dia ya udah boleh. Kira terbentuk Enjoy CLDG. Gitu. Ada berapa anggotanya mas? Kalau anggota sih ya pribadi ya dari daerah gue gitu mas, itu cuma sekitar 25 orang mas. 25 orang? Iya. Cuman kalau udah nyatu nih, itu banyak. Nyatunya gimana maksudnya? Nyatunya tuh kayak misalnya mau ribut nih, ngikut dari daerah gua atau daerah gua diundang nih, ada acara itu pasti nyatu dari Bogor, Depok, banyak. Oh, Asli. banyak. Berarti beraliansi gitu mas ya? Nah ya aliansi tim. Dan ini Enjoy Ciledug Mas Don sendiri yang kepalanya. Kepala sih dibilang kepala iya, karena paling dicecer aja asli. Mohon maaf, mau musuh, mau siapapun ya, dulu ya masih terjun di dunia ribut, sering buat kelakuan yang merugikan lah, buat kata itu polisi sama musuh-musuh gue itu nyarinya gue semua. Asli kalau ada masalah nyarinya gue semua. Jadi ya udah bilang palai sih begitu. Nah, dan kebetulan juga Mas Don ini punya channel. Apa nama channel Mas Don? MSA Channel Official. MSA Channel Official. Bahasnya apa tuh Mas? Sama sih podcast tentang Sama. masalah lalu seseorang yang sering ribut. Oh, sama. Lebih ke arah mana nih mas? Lebih ke arah yang kayak memotivasi gitu gua. Kayak jadi orang yang tadinya sering ribut gue panggil, tapi yang udah berhenti ribut. Oh. Jadi biar yang masih suka ribut biar nggak ribut lagi gitu. Keren. Tragedi aja sih Mas Don nih selama di jalur gitu. Sampai banyak komentar yang suruh ngundang lu. Iya, kenapa lu sih? Iya. Kenapa nggak orang lain gitu ya? Sama aja ntar orang lain kenapa lu lagi? Maksud gua sebegitu bekennya nama lu gitu loh mas di daerah Ciledug Cipondo. Karena gini mas, awal kali anak-anak gue nih Enjoy Ciledug ya ikut ribut itu gue belum ngebawa, ibarat kata dalam arti ngebawa apa, anak-anak gue nih belum jadi tuan rumah, baru sebagai tamu. Jadi tamu itu gimana sih mas? Jadi kita nyari orang tuh apa, kayak mana sih nih tempat orang yang sering ribut. Nah akhirnya ada di Instagram tuh kita berteman sama anak Jakarta Timur, namanya Kampung Baru Alstar nih mas. Di situ dia bilang, "Tak malam ada acara nih mau ribut ya." Nah anak gue bilang mau ngikut ya kan, ikut aja mas ikut. Tapi dalam hati gue, ini awal kali nih kan, gue bilang dalam hati gue awal kali nih kita nih ikut gini nih, maksudnya ikut orang bukan pribadi. Akhirnya gue ikut mas, jalan nih dari Tangerang Ciledug ke Jakarta Timur. Gila itu gue jalan 20 motor ada dari tempat gue sendiri. 20 motor, itu bawa BR, bawa celurit, bawa gosir, sama golok babi. Itu mah dulu mas, nggak pernah mikirin mas masalah di jalan, asli. Yang penting apa? Sampai tujuan. Dulu begitu mas, bawa BR nih, naik motor cengtri ya kan, bawa Madura diselipin di sini, bawa gosir di sini, nggak ada yang ngebut-ngebutin. Tapi karena ditaruh di sini karena apa? Ngerinya di tengah jalan ada hambatan. Belum sampai Jakarta Timur ada musuh duluan. Mau nggak mau kita harus ribut dong. Iya. Tapi alhamdulillah nih, jalannya lancar sampai Jakarta Timur. Kita bertamu di tempat orang di situ. Awal kali tuh Enjoy Ciledug. Ciledug awal mula tuh. Awal mula mau jadi brengsek tuh. Akhirnya gabung di Kampung Baru Alstar. Di situ kita bertamu. Saya nanya nih sebagai tamu ya kan. Iya. Mas, mau ribut sama mana mas? Di mana? Namanya kita tamu ya kan, mau nanya lah ya kan. Katanya mau ribut sama ada anak di daerah Bogor lah, jangan disebutin ya. Mau COD sama dia mas, di mana? Di sini. Cuman di situ lagi nunggu orang lagi mas, dari gangster Jepang. Pernah denger gua? Iya. Jadi pas nunggu gangster Jepang ternyata udah kejadian duluan di Kalibata. Nah anak-anak udah makin ini nih panas, gue bilang. Akhirnya gue ngomong sama tuan rumahnya, udah mas, ayo mas, jalan aja sekarang mas. Nanti malah kita nggak kebagian ributnya, malah kebagian sampahnya doang. Dalam arti sampah tinggal orang-orang situ doang sama Basian lah. nah itu dia. Ngeri juga. Strong abis nih. Nah akhirnya gue bilang kayak gitu, akhirnya tuan rumah ngajakin jalan, oke jalan langsung. Nah pas di jalan ini ketemu mas sama Jepang nih. Udah ketemu Jepang, udah jalan bareng, gabung nyari musuhnya, udah muter-muter nih kita kagak ketemu musuh. Akhirnya katanya dia di Jakarta Barat. Kita lewat Jakarta Barat, lewatnya Kota Bambu. Dan pas banget warga Kota Bambu tuh lagi mantekin gangster, karena lagi itu zamannya gangster ya kan. Nah kita lewat,
disangkanya anak-anak kita gangster nih. Padahal masih ada yang saling kenal nih kita sama anak Kota Bambu. Asli mas, gara-gara perselisihan itu jadi ribut di situ. Ributnya sama temen sendiri dan warganya dia. Jadi pas ribut itu tadi mau nemuin musuh kita malah ketemunya teman sendiri. Cuma teman sendiri ini dia lagi jaga kampungnya sama warga-warga situ. Asli mas, di situ pas baru turun kita ngelaksonin gang sebelah kiri, yang keluar sebelah kanan. Keluar semua nih. Dari gang 1 kita maju nih, turun lompat langsung. Naik BR 0,2 sama teman kita. Terus saya maju set. Doi dempetin, emang gua akuin dempet mas. Cuman jebol gang pertama mas, sampai dalam. Anak-anak udah ibarat kata udah pede nih, turun semua nih. 100 motor lebih mas, kita jalan mas. Asli. Itu cengtri tuh. Cengtri semua. Buset, berapa itu? Jadi kita turunnya dari atas flyover. Udah turun 1 nih, kita jebolin sama anak-anak. Gang 1 jebol, tahunnya ada lagi mas. Dari gang kedua keluar. Gang 3, gang 4 sampai ujung keluar semua. Asli hedon tuh. Orang sampai kata gua, buset ini ributnya sama bocah apa sama warga tuh gua. Bapak-bapak nih mas, nyampingin gua mas dari jalur kiri. Dia sampai pengen lompat apa tuh, pas gua pengen kabur dia kan lompat tuh kayak ada pembatas jalan gini. Oh iya. Dia pakai 0,1 mas, gini mas. Bapak-bapak, badan lebih gendut dari gua. Nyambit gua dari samping. Gua ngeles tuh mas. Ngeles dan di situ gua jatuh. Tapi pengen dibacok lagi, teman gua nolongin gua nih. Ada anak babi Alstar, namanya si Donald, nyampingin gua, ngepotong jalan gua. Jadi musuh itu nggak jadi ngebacok gua, dibikin mundur sama dia. Tapi di situ ribut lama mas, tapi lamanya itu pertamanya udah kenal, udah ngepis sama-sama ngepis. Cuman karena ada kompor, ribut lagi. Nah pas ribut udah pecah nih, dari sono udah keluar semua, udah rame. Dan dari sininya malah yang down mas, dari bagian gua. Yang maju cuma 15 orang mas, dari 100 motor itu. Kata gua emosi di situ. Wah anjing nih, pas tadi jebol pada turun semua, pada begini-begini HP, nge-lab. Kata gua, wah ini mau bocah-bocah pansos semua nih dalam hati gua. Tapi giliran dia udah siap semua, benar-benar siap nih. Full BR asli. Itu orang sampai kata gua, tadi tempat gelap sampai mengkilat karena BR. Saking rame sononya. Harusnya kan sini rame sama-sama siap ya. Cuman pas di sono udah rame maju, di sini malah down. Yang maju 15 orang doang mas. Akhirnya apa? Ributin lagi, ngap mundur. Di situ gua akuin gua cabut sama anak-anak. Selama itu apa ribut kayak gitu, di situ ada korban nggak mas? Atau kenapa gitu? Dari korban ada mas, dari bagian gua, dari anak-anak gua, bacok kakinya, 4 jahitan. Iya. Kalau dari bagian dia nggak ada, salah pas kita dempet dia mundur. Kita mundur, dia dempetin kita. Jadi main gini-gini doang, kayak magnet. Tapi magnetnya menolak. Iya. Itu doang. Di situ nggak ada korban. Dan tapi kalau ngomongin bacok-bacokan, katanya Mas tuh juga di komentar katanya dibacokin gak kenapa nih. ada tragedi yang dimana lu kayak orang meninggal cing. Jadi kayak tengkurap gitu. Tapi lu akhirnya bangun lagi. Itu padahal disayurin tuh lau tuh Mas Don. Jadi gini mas, itu awal ceritanya ya. Iya. Itu gue lagi di rumah mas. Emang anak-anak gue lagi ngumpul. Cuman ini anak-anak pribadi gue, bukan dari orang luar. Iya. Nah, anak luar ngecat, anak Bogor sama anak Depok nih ngecat mas. Mas Don, malam ribut nih. Di mana? Gue bilang di Bogor. Fix gak gitu. Soalnya kan kalau kita jalan jauh, musuhnya nggak fix nggak enak banget mas. Kita udah greget di jalan nih, dingin-dinginan ya kan, megang-megang BR. Buset, kalau udah malam nih mas, kalau megang BR udah geringsangan aja nih. Pengen bacok orang asli. Iya. Mana tuh kan, gue tanya fix gak? Ada dia fix mas. Ya udah kalau fix, lu kesini aja dulu. Akhirnya dia anak Depok, Bogor, sama Bekasi ke rumah gue dulu tuh mas. Ke rumah gue lagi kerja kan, gue dulu kerja sama mbak gue mas. Iya, dulu metikin cabe nih. Metikin cabe. Iya, itu 2 karung mas. Wah anak-anak gue suruh bantuin aja dulu. Sebelum ribut bantuin gue dulu biar cepet ya kan. Bantuin tuh mas, biasanya gue kelar jam 2, ini kelar jam setengah 1. Baru tuh cabai selesai, gue anterin ke pasar mbah gue, baru gue jalan. Kemana anak jalan tuh, udah persiapan BR dah, gue bilang orang deket sih ngambil BR juga di rumah gue. Gue sama mana? Iya mas. Orang tua gue juga tahu kalau gue nyimpen BR nih kayak gosir, celurit, golok babi semuanya di rumah gue taruh. Gudang BR dong rumah lu. Iya asli. Dan itu masa lalu ya, masa lalu doang, bukan buat membanggakan nih. Itu kan buat apa ya? Biar orang-orang tidak seperti Mas Don lagi nih yang sampai sekarang. Kayak mengedukasi lah. Iya. Nah kira jalan tuh mas ke Bogor.
Pas gue jalan ke Bogor, ternyata nih anak Bogor ke rumah gue cuma sebagiannya doang, sebagiannya nunggu di sono. Pas nyampe sono mas, udah ribut mas, udah ribut, itu bener-bener fix. Udah bentrok tuh. Udah bentrok mas. Gue bilang, wah udah greget kan, gue megang Madura kan, gue selalu megang 0,2 mas, nggak mungkin megang bayar lain. 0,2 selalu tangan gue. Gue udah pegang nih kan, salah gue naruh sini, gue langsung lompat mas, lompat tuh ribut, gue langsung nggak mikirin temen gue. Orang gue tanya, musuhnya mana mas? Di depan kan, orang gue ngeliat udah rame, udah pada ribut, jadi nggak usah naruh motor dulu, langsung ribut di jalan. Udah ribut tuh kan, pas ribut, gue megang Madura 0,2, gue majuin mas dengan pedenya, gue nafsu kan, Iya. gara-gara di jalan udah dingin, gue majuin, kata gue anjir, ini baru lamanya lawan nih kata gue, Kenapa emang? dibacok, nggak mau mundur, asli kata gue, udah gue bacok mas, cak, nggak mau mundur, akhirnya apa? Gue ngap kan, gue mundur dulu nih, naruh sendal mas di motor, pegang sendal gue bilang, gue maju lagi nih, buat lari kenceng banget mas, udah pede banget nih gue, lari abis naruh sendal, apaan yang terjadi sama gue mas malah? Jatuh gue, karena saking nafsunya gue lari kenceng, sandung, namanya orang gendut ya kan? Iya. Iya mas, asli. Basic orang gendut ya. Iya. Di jalur gampang jatuh. Gampang jatuh. Abis gue naruh sendal, gue lari, gue jatuh. Jadi jatuhnya ke depan mas, ke depan musuh, ke badan musuh. Jadi musuh tuh sempat gue peluk, pek. Dan di situ apa? Bener-bener lagi dempet-dempetnya mas. Orang awal aja gue bacok kagak mundur. Nah gue jatuh, gue dibacokin nih. Di situ gue dibacokin, tak. Dari kanan ke kiri. Gue tengkurap mas, biar gue gini nih ke dalam perut gue. Jadi biar gue sempelin ke perut. Iya. Jadi ketiban perut gue, jadi nggak bisa diambil musuh. Gue begini mas, nunduk. Gue nunduk tuh. Dia ngebacokin gue ya kan. Dia sampai teriak-teriak nih. Wah temen lu mati nih, tolong ini, temen lu mati nih. Udah nggak berdaya kata dia kan. Temen lu udah nggak berdaya nih. Akhirnya doi ngasih napas mas, mundur. Jadi bocah ada yang maju nih mas. Terus diulur sama bocah. Jadi bocah sono ngulur, tek dimaju nih. Gue bangun mas, teng, megang bayar lagi. Baru gue maju lagi di situ. Musuh langsung kaget, asli kaget. Pas gue maju lagi, gue larinya jikjak gini mas, seng. Tapi sambil ngayun BR gini, jadinya larinya begini gue. Gue bilang sini, ayo sini tuh. Jadi gue teriak-teriak itu langsung ngedon mas, mundur. Karena dia bingung. Wah anjing. Kirain musuh gue mati, taunya enggak. Kok bisa sih lu dibacokin dengan HP? Kan misalnya kalau si Bob nih yang jatuh ya kan, terus dibacokin kan udah jadi perkedel, udah potong-potong minimal mati lah si Bob ya. Kok bisa sih mas tuh? Di situ gua Ada apa sih emang? Why? Iya. Why? Di belakang lu apa nih gitu kan? di belakang gua apa ya? Jadi gini mas, kalau gua kan memang memakai suatu ilmu, Yeah. gua jujur orang gua pakai keilmuan. Jadi gua tuh juga punya tim gua tuh selalu gua kasih ilmu dari yang benar-benar udah ngegandeng banget sama gua nih ya, itu gua isiin semua ilmu. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan gua sampai gua publikasi, sampai gua perjualbelikan. Ya. Kalau dulu nggak, cuma sebagian doang. Jadi tim gua doang nih yang sering jalan bareng sama gua, itu dia yang bakal dapat ilmu dari gua. Oh cuma khusus buat ini lu aja Iya, ya? jadi biar tim gua tuh kuat. Hmm. Jadi cuma tim gua doang yang gua kasih. Cuman kalau sekarang kan kayak gini gua perjualbelikan. Iya. Itu musuh kaget mas, gara-gara gua jatuh disangkanya gua mati mas. Orang sampai 5 menit mas, gua begini mas. Jadi biar udah gua tekan di perut, gua begini. Dibacokin, berapa kali gua inget banget dibacokin mas. Makanya ada yang mata pantau dah, gua nggak ngeliat kan, gini. Gua liat kanan kiri nih mas, mata gua ngelirik begini. Gua begini mata gua ngelirik. Bocah majuin kayak dalam hati gua ya, biar gua nggak dibacokin lagi. Dibalikin sama bocah. Wah pas bocah udah ada yang lari dari sini mas, ada yang lari ke depan. Oh berarti ini anak-anak nih. Gua langsung bangun, yang biar lagi. Baru tuh gua lari jigak sambil gua ayun-ayun, sambil gua teriak-teriak, ayo sini lagi gua bilang. Di down mungkin langsung udah tuh ribut udah kelar sini. Doi cabut langsung. Mas tapi gini mas, kan waktu zamannya ribut-ribut, itu kita ngomongnya ribut apa? Ribut kampung apa ribut apa mas? Gangster nih mas. Ribut gangster berarti. Maksud kata geng motor, tongkrongan lah. Pokoknya ribut tongkrongan lah ya. Iya tongkrongan lah. Itu di tahun berapa mas? Sorry. Tahun 2018. 2018. Iya. Pada saat itu Mas Don tuh mikirnya tujuan lu apa sih ribut? Pemikiran zaman di 2018 Mas Don. Tujuan gua, Hmm. itu gua tujuan gua ribut itu untuk nyari nama sih mas, asli. Jujur ya mas. Jujur ya? berarti Asli, ya? gua jujur orangnya. Gua orangnya kalau ceritanya kayak gini ya gua kayak gini, kayak gitu ya kayak gitu. Iya. Jadi gua tuh memang mau terjun ke dunia ribut tuh untuk nyari nama, biar tongkrongan gua tuh namanya membeledak, namanya naik, biar dikenal banyak orang. Gua
munafik. Gue nggak suka jadi orang munafik. Mana kayak nanya, kenapa sih mas tujuan lo apa? Untuk nyari nama. Tapi pas kita nyari nama mas, nama kita udah ada, nyari cewek gampang banget mas. Asli. Masa? Gue nongkrong di sini nih mas. Mas Don cewek. Iya. Dulu, sekarang mah beda. Sekarang beda ya, udah ya. Sekarang nggak ngaruh ya nama-nama gituan yang asli, nggak ngaruh. Itu kan zaman dulu. Berarti segitu pentingnya sebuah nama di jalur. Iya mas, karena ya gue ngebentuk tongkrongan itu ya buat ngegedein nama tongkrongan gue. Kalau kita nggak gedein nama tongkrongan, buat apaan kita untuk ribut sampai bela-belain kan keluar malam nih, dingin-dinginan, hujan-hujanan kadang sampai pulang pagi, cuma buat ribut dong mas, nyari musuh di jalan. Dulu emang gitu. Taruhannya nyawa lu mas ya. Asli. Ya. Dan ini bisa gue simpulin Mas Don tuh di zaman itu berarti udah punya nama, bahkan sampai sekarang ya Mas ya. Iya dong. Dari lahir mas punya nama. Iya, punya Nama besar, nama beken. Maksudnya ya Mas Don disebutin. Iya, terkenal lah. Nah, itu yang lu dapetin selain cewek itu apa sih Mas? Kebanggaan mas buat gue. Ya. Asli. Kebanggaan dalam arti apa? Jalan nih, misalnya kayak mau ribut lagi. Iya. Mas salam nih kan. Tapi terkadang ada yang berlebihan mas, sampai saling sama gue nggak suka kayak gitu. Begini. Iya. Iya ampun. Jadi kayak gue datang nih, misalnya lu mas Don, mas gini sampai salim, gue nggak mau gitu, terlalu berlebihan. Makanya gue bilang sama mereka kalau lagi nongkrong biasa aja, kita semua sama, nggak ada bedanya. Intinya kita tawuran ya untuk ibarat kata untuk kesenangan satu ya kan. Dua nyari nama pasti. Itu makanya mereka kadang terlalu berlebihan mas, karena di saat posisi itu gue yang dibangga-banggain sama mereka gitu. Berarti sempat menjadi panutan mereka lah ya. Iya, sempat jadi panutan mereka. Tapi Mas Don ini nggak mau dipanutin sih. Nggak mau, larutan aja lah. Larutan aja. Don ini berhenti karena apa nih Mas? Kayaknya gue cukup deh, kayaknya nama gue udah ada, cukup deh. Maaf. Sebelum kita masuk ke spiritual. Jadi pas gue awal berhenti itu karena gue di penjara mas. Karena kasusnya kasus tawuran. Makanya gue di situ pas gue udah bebas, gara-gara kasus tawuran itu gue bilang, wah penjara itu nggak enak, gue nggak mau ngerasain lagi. Gue kapok, benar-benar kapok. Di situ mulai gue berbakti sama orang tua gue mas. Pas gue berbakti sama orang tua gue, baru dah gue nyari jalan hidup. Gue mau kemana nih jalan gue. Oh, jadi akhirnya itu pukulan yang akhirnya lu udahlah gue stop nih karena masuk penjara karena tawuran. Karena pas setelah gue simpulin kayak gini tuh nggak bakal ada habisnya. Bener memang. Benar. Dan sekarang seperti gue udah jadi saat ini nih mas, seperti saat ini gue cuma mau bilang sama lu, udahi tawuran. Nggak membuat lu untung, membuat lu rugi. Hidup seperti air, terus mengalir dan dibutuhkan banyak orang. Jangan hidup seperti batu, diam tak bergerak, tidak pernah dibutuhkan banyak orang. Keren. Selebrasi dulu lah. Kayak gue aja selebrasi. Yang bikin quote siapa? Yang selebrasi gue. Anjing lu, Bang. Doang nih langsung. Oke. Nah, buat lu nih gitu kan, udah ada contoh, udahlah, jangan sampai. Nggak enak mas, Nggak enak. Ya, ini kita yang undang orang-orang yang masih ada nyawanya, masih diberikan keselamatan oleh Allah gitu kan. Kalau lu suwe gitu hari apes gak ada yang tahu kan. Iya. Takutnya lu sebenarnya bukan hari apes sih mas. Apa sih? Kalau itu hari apes tuh bahasa bocah sekarang. Kalau menurut gue tuh hari apes, kadang kan bocah bilang hari apes gak ada di kalender. Iya. Itu salah. Yang bener hari mati gak ada yang tahu. Karena rezeki, maut, jodoh, mati, takdir Allah yang ngatur. Bukan kalender. Gitu sih kalau gua. Emang kalau anak-anak yang lain kan bilang hari apes gak ada di kalender. Dia juga sering Bang bilang Bang, Mas. Iya. Kata dia hari apes gak ada di kalender. Sering banget dia ngomong gitu Mas. Coba lu lawan lo coba. Karena kan gua gak pernah ribut kayak gitu Ci. Yeah. Ributnya mah kita tangan kosong aja. Apesnya hilang duit lumayan. Ya. Kenapa cewek? Kalau sekarang gini pemikiran, kalau hari apes ada di kalender ya orang jadi pas hari apesnya tanggalnya misal tanggal 25 nih. Wah, tanggal 25 gua apes nih, gua enggak mau keluar. Pasti begitu, Mas. Ya enggak? Iya. Pemikirannya. Makanya hari apes itu sebenarnya bukan begitu. Hari mati, jodoh, maut, rezeki enggak ada yang tahu. Allah yang ngatur semua. Nah, sampai akhirnya ini udah nih, berarti stop nih, Mas Don. Iya, pas keluar dari penjara stop sekarang. Stop dan akhirnya apa ya? Spiritual nih, menjalani ilmu spiritual. Menjalani sih lebih menekuni lagi. Lebih mendalami, lebih kayak menjalani lagi sampai gua publikasi kan. Sebenarnya apa ya? Kan tadinya kata lu kan ada keturunan yang bikin lu ini sampai akhirnya lu nyari lagi
pengen, berarti lu suka dengan dunia-dunia seperti goib-goib itu mas? Gue suka banget mas, asli. Gue dalam, kalau orang mau nanya, Mas Don lu suka nggak sih dalam dunia goib? Suka banget gue. Jadi sebelum gue dikasih tahu punya turunan, sudah ada yang dititipkan. Yeah. Itu gue mencari mas. Mencari itu ya, dalam arti apa sih? Biar kita tuh hidup di jalan itu nggak kena hantaman lawan. Karena musuh gue tuh banyak mas. Yang nggak suka sama gue banyak pasti. Asli banyak banget yang nggak suka sama gue. Makanya gue jadi manusia, kita manusia biasa, jadi nggak boleh kosong-kosong banget. Itu gue nyari mas, asli. Sampai gue terbang ke sini nggak pulang-pulang. Gue nggak bawa HP, cuman bawa duit untuk bekal gue di jalan sama doa. Dan gue nggak izin sama orang tua gue. Itu salah gue. Salah gue di situ. Berarti ibaratnya kalau sekarang lu kayak ngebantu orang-orang yang misalnya balik gawe malam, lu ini nih, kalau yang gue nitip pesennya gini aja sih mas, sebenarnya kan hak mereka. Iya. Kalau lu beli jangan untuk pakai tawuran. Nah benar. Buat keselamatan ya, yang tadi lu bilang gitu loh. Dan tapi balik lagi kan percaya sama Allah. Gitu. Percaya sama Allah. Iya. Dan gue hanya perantara. Iya. Benda tersebut hanyalah ibarat kata kendaraan. Iya. Hakikat dan tujuannya tetap Allah. Karena manusia tidak ada yang kuat seatas izin Allah. Gitu sih. Gue nyari nih mas, awal kali gue cari tuh, gue ke daerah Banten.